Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang tiada akan berhujung dari dunia hingga akhirat, dan Allah pun akan kumpulkan kita di bawah naungan arsy Allah, beserta para nabi, beserta para orang yang Allah cintai, Allah kasih, Allah sayang, insyaallah di bawah naungan arsy Allah, di mana hari itu tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Pada malam hari ini saya akan mengunggah sebuah video dan akan saya komentari di mana seorang Kristen membuat fitnah dikala seorang Kristen ini kalah berdebat ya oleh saudara kami ataupun saudara kita kaum muslimin. Beliau adalah seorang mualaf ya, mantan pendeta muda, di mana beliau membahas tentang bagaimana ajaran kasih di dalam Kristen itu ya dapat diterapkan secara nalar ataupun secara logika, di mana seseorang itu tidak boleh membalas ketika kita dizalimi ataupun kita dijahati orang, walaupun mesti mengancam nyawa, walaupun mesti keluarga kita akan disakiti gitu ya. Jadi seperti apa yang saudara kami yakni Filipus ya ucapkan ini, apakah dapat kekristenan itu memberikan pemaparan secara rasional dan dapat melaksanakan tentang bagaimana ajaran kasih itu sendiri. Nah, demikian seperti yang di video ini saya akan putarkan. Mereka memberikan statement-statement ataupun video-video yang mereka buat itu tentang fitnah-fitnah yang dibuatnya. Demikian videonya. Sore yang indah ini saya akan mereview salah satu orang yang sepertinya yang selalu dipikir hanya otak mesumnya saja yang diandalkan di YouTube ini. Nanti saya akan perkenalkan orang itu yang memiliki otak mesum itu. Setiap dia berbicara yang selalu diandalkannya adalah otaknya yang mesum ya. Saya tunjukkan dulu, saya share screen sebentar ya, maaf kawan-kawannya, dan kita tonton Nah, ini si moncong itu putar, sabar sebentar ya. Nah, channel yang bernama channel ini Hidayah Mualaf Channel. Yang punya channel ini mengaku dia adalah dulu seorang Kristen, tetapi dia telah keluar daripada Kristen ini nama yang punya channel. Nah, dan ini si Filipus Kristian ini juga mengaku dia dulu orang Kristen, bahkan pernah belajar pendeta katanya, sekolah teologi ya. Tetapi mulutnya yang ada di otaknya ini hanya otak mesum aja. Di mana-mana kulihat dia kalau bicara otaknya memikirkan mesum terus. Mari kita dengar apa pembicaraan itu ya. Jadi kita gini, karena kamu mungkin sok pintar. Soalnya apa? Karena gerombolannya dengar dulu kalau saya mau bicara. Pak, saya bertanya, bukan saya sok pintar. Maksudmu saya mau melawan mereka sampai saya mati, itu namanya konyol. Karena mereka sudah mempunyai kekuatan besar, saya tak punya kekuatan besar. Jadi kalau itu yang Bapak lakukan itu apa? Bapak melawan atau membiarkan diri Bapak dan harta Bapak diambil? Bapak beserta anak saya akan angkat tangan supaya mereka mengambil apa yang dia mau. Perjuangan saya adalah nyawa saya. Termasuk mereka memperkosa istri Bapak, cuma angkat tangan. Nah, ini mereka berkata otak mesum, padahal tidak seperti itu. Ini masalah bagaimana ajaran kasih itu dapat dilaksanakan gitu ya, dapat dilaksanakan dengan baik atau tidak dengan kekristenan ini. Karena menurut kekristenan ajaran kasih ini ya, bila mana kita ditampar pipi kiri maka berikan juga pipi kanan. Apabila kita diminta baju kita maka berikan juga jubahmu, ya kan? Mesti telanjang kita jadinya. Jika mana mereka mengajak kita lari 10 km maka kita ajak mereka itu berlari 11 meter gitu ya. Itu tertulis itu ya. Ini di kitab mereka. Nah, karena saya mantan Kristen, jadi saya paham bagaimana kitab yang dahulu saya imani itu ya, isinya itu. Nah, tentang perihal yang katanya mesum-mesum ini sebenarnya berawal dari pertanyaan ajaran kasih ini. Jika mana Kristen itu dapat menerapkan ya, ketika seorang
Kristen didatangi oleh penjahat, ya, akan dirampok, bahkan mungkin sampai mengancam nyawa, itu apakah Kristen itu akan membiarkan begitu saja atas ajaran kasih itu, ya kan? Itu pertanyaannya. Dan apakah kekristenan itu tidak akan membela diri ataupun melawan ketika anak istri kita pun diperkosanya, ya? Apakah jika mana istri kita itu diperkosa, maka kita akan berikan anak gadis kita juga, gitu loh maksudnya, karena itu ajaran kasih, gitu ya. Jadi disinilah letak kegusaran mereka, di mana mereka tidak dapat menjawab secara rasional, gitu ya. Dan ini video aslinya dari saudara kami atau saudara kita, ya, seorang mualaf, mantan pendeta muda, ya, dan yang sangat cerdas sekali ketika berargumentasi kepada kawan-kawan Kristen, ya, orang-orang Kristen ini, orang-orang kafir. Oke, demikian. Maka sekarang bunuhlah semua laki-laki di antara anak-anak mereka dan juga semua perempuan. Ya, Islam tak boleh bunuh perempuan, Pak. Benarnya, ya. Sebenarnya asasnya nggak boleh bunuh perempuan, kecuali di medan pertempuran pun akan bisa pendeta dengan laki-laki haruslah kamu bunuh. Jadi orang yang sudah perawan mati semua. Ulangan 13 ayat 9, tetapi bunuhlah dia, pertama-tama tanganmu sendiri untuk bunuh dia, kemudian seluruh rakyat. Ulangan 13 ayat 15, maka bunuhlah dengan mata pedang penduduk kota itu, dan tumpaslah dengan mata pedang kota itu serta segala isinya dan hewannya, bahkan seluruh isinya, bahkan hewannya itu, Pak. Oke. Bapak mau Bapak mau jawab apa soal ini? Masih banyak lagi Pak sebenarnya, tapi saya nggak bisa kumpulin sekarang karena dadakan kan. Oke, saya jawab. Anda berbicara itu ngawur. Yang pertama ngawur, mereka Kristen itu tidak percaya dengan hal itu. Mereka percaya sama Yesus. Kenapa Anda ngawur? Enggak kan, Bapak bilang isi Alkitab. Ini isi Alkitab loh, Pak. Alkitab loh, Pak. Itu Alkitab loh, Pak. Kecuali Anda mau buang Alkitab loh. lama, Pak. Oke, saya mau buang perjanjian lama. Kita jelas. Dengar dulu. Jadi ada di sini loh. Ini kitab siapa, Pak? Mau saya tanya sama Bapak Debata. Ini kitab sucinya siapa? Kitab sucinya Kristen. Dengar dulu supaya kamu itu mengatakan. Ya, saya baca di sini. Saya baca di sini. Halo, dengar dulu. Orang bicara mulai tadi ngerocos saya. Kalau nggak dipercaya lagi silahkan tip X. Oke, saya tip X ya Pak ya. Yang nggak dipercaya, oke. Saya ambil tip X, saya tip X depan Bapak. Setuju nggak? Pakai pikiranmu dulu. Jadi gini. Kan Bapak sudah nggak percaya lagi kan? Percayanya pas sama Yesus. Oke, saya tip X. Oke, silakan dong. Itu perbedaannya, konsepnya perjanjian lama dengan konsep perjanjian baru, bahwa di perjanjian lama itu memang membolehkan membunuh, membolehkan punya istri. Sebelum Filipus ngomong, saya udah ngomong nanti Bapak pasti bilang ini perjanjian lama dan baru beda. Ya, perjanjian lama dan baru beda. Kalau enggak, kenapa nggak diminta gini aja, Pak? Perjanjian baru tuh dibuang aja deh, supaya nggak jadi perjanjian lama dibuang aja, Pak, supaya nggak pusing gitu. Siapa rupanya yang mau buang gitu? Itu kan kitabnya orang. Kenapa Anda suka-suka buang kitabnya? Itu kitabnya orang Kristen, Pak. Kitabnya orang Kristen juga loh, Pak. Perjanjian lama itu, Pak. Kalau nggak ngapain ditulis kalau bukan kitab kalian? Itu kan hanya versi. Pak, kalau tidak cocok, mending dibuang saja itu yang perjanjian lama dibuang. Oke, tidak cocok. Dengar. Apa yang diartikan dengan penggenapan itu? Makanya di dalam kekristenan itu yang dipakai itu cinta kasih, bukan seperti pembunuhan, pemerkosaan, perajaman. Itu kan terjadi di situ. Saya boleh tanya, Pak. Saya boleh tanya enggak sama Bapak? Tanya aja, mau ngerajam. Tanya aja. Begini Pak. Misalnya nih Pak ya, ini permisalan saja Pak ya, permisalan, dan ini realita di TV banyak seperti itu. Misal pada tengah malam jam 12 malam rumah Bapak itu datangi segerombolan orang-orang jahat, ya kan? Ya. Hendak mencelakakan Bapak, merampas harta Bapak, mencelakakan Bapak, membunuh Bapak, anak istri Bapak. Yang Bapak lakukan apa? Halo? Yang Bapak lakukan apa? Berjuang. Berjuang maksudnya? Oh, kamu nggak tahu arti berjuang ya?
Iya, silakan. Yang akan Bapak lakukan itu apa? Yang kita lakukan adalah berjuang. Gimana berjuang? Bagaimana, Pak? Berjuang bagaimana, Pak? Ya, Pak. Kalau pakai logika yang benar, benar. Ya melawan lah, maksudnya berjuang melawan. Mana klasik di situ? Mau melawan maksudnya. Yang mengelilingi siapa ini? Maksudmu gini, kalau saya bilang Saya ulang. Ya, saya ulang. Jam 12 malam, rumah Bapak itu didatangi segerombolan orang-orang jahat. Orang-orang jahat ini niat untuk mencelakakan Bapak dan keluarga Bapak. Mau mengambil harta Bapak dan juga mau membunuh anak dan istri Bapak beserta Bapak. Nah, yang akan Bapak lakukan pada saat itu apa? Silakan. Kan saya bilang berjuang untuk hidup. Jadi kita gini, karena kamu mungkin sok pintar. Soalnya apa? Karena gerombolannya dengar dulu kalau saya mau bicara. Pak, saya bertanya bukan saya pintar. Maksudmu saya mau melawan mereka sampai saya mati, itu namanya konyol. Karena mereka sudah mempunyai kekuatan besar, saya nggak punya kekuatan besar. Jadi kalau itu yang Bapak lakukan itu apa? Bapak melawan atau membiarkan diri Bapak dan harta Bapak diambil? Bapak beserta anak itu. Saya akan angkat tangan supaya mereka mengambil apa yang dia mau. Saat perjuangan saya adalah nyawa saya. Termasuk mereka memperkosa istri Bapak, cuma angkat tangan aja, nggak melawan. Seandainya perampoknya cuma satu, Pak, begitu juga Bapak. Kalau satu orang nggak ada perampok, satu orang, Pak. Lah, Konyol itu namanya. Ada, Pak. aduh kacau nih. Ada, Pak, perampok itu. Kalau satu orang berarti cara berpikirmu yang salah. Sekarang kalau seandainya satu orang, seandainya kan tadi banyak, jadi Bapak angkat tangan kan karena banyak. Saya juga seperti Bapak, banyak angkat tangan. Ceritanya kan tadi banyak. Kalau satu Iya, orang Bapak, mohon maaf, Bapak Ayub ini yang salah ya, bukan Bapak Debata ya. Masa banyak sih, kalau Filipus Christian juga angkat tangan. Sekarang satu, Pak. kalau satu memang tidak ada siapapun dia saya ikat di sini, saya ikat. Saya borgol. Nggak dibiarkan saja, kan dia mau menampar Bapak. Nggak, ini kan dia mau menampar Bapak. Berikan juga pipi kanan Bapak kan harusnya. Kalau dia memperkosa istri Bapak, berikan juga anaknya begitu. Harusnya begitu kasih kan? Kasih apa tuh maksudnya? Kasih istrinya kasih. Jangan kasih. Asal kasih kan? Nah, demikian videonya ya, video aslinya ketika saudara kami Filipus dan saudara kami Al-Ayubi itu mempertanyakan bagaimana apakah Kristen itu sanggup menjalankan ajaran kasihnya itu ya, karena memang segala sesuatu itu, ajaran itu harus dengan logika nalar yang sehat, tidak semerta-merta imani saja kan begitu ya. Jika mana di dalam Islam itu kita wajib membela harta kita, wajib membela keluarga kita ya, walaupun mesti mengancam nyawa, walaupun kita nyawa menjadi taruhannya, itu karena memang dihalalkan dan malah diwajibkan, dan pahala bagi kita ya, ketika kita mati pun kita masuk surga oleh karena kita berjihad membela keluarga dan menjaga harta kita kan, itu yang diwajibkan. Nah, lalu di dalam kekristenan ajaran kasih itu ternyata memang tidak dapat diterapkan secara sempurna karena memang itu sesuatu yang dibuat oleh manusia ya, yang melanggar, menyalahi kodrat hukum manusia, hukum Allah itu sendiri, karena ini hukum yang dibuat oleh manusia. Nah, ketika seorang penjahat datang kepada kita, mengancam nyawa kita, bahkan sampai merenggut kehormatan anak istri kita, tentu kita harus melawannya supaya mereka selamat ya. Bukan berarti terus jika mana mereka mau memperkosa istri kita, lalu kita berikan juga anaknya, bahkan ibu kita ya kan. Kalau ini ajaran kasih yang tak terbatas ini dalam kekristenan ya, apakah kita juga akan berikan ibu mertua kita, ibu kandung kita? Kan tidak seperti itu ya.
kita mesti melawan. Nah, itulah akal sehatnya. Tapi dalam kekristenan toh ajaran kasih yang menjadi jargon mereka tidak dapat terapkan secara sempurna. Bahkan di sini jelas pengingkaran dari ajaran kasih itu sendiri. Oke, demikian video dari saya yang dapat saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat dan menjadi sebuah iktibar bagi kita semua dan menambah keimanan kita semua kaum muslimin, agar kita juga tetap tawadu ataupun istiqomah di dalam Islam, karena memang tidak ada agama yang benar ajarannya dan ilmiah ajarannya selain daripada Islam itu sendiri. Ya, dan juga saya tidak lupa ya untuk sedikit berpesan seperti biasa, jaga keluarga kita, jaga lingkungan kita, jaga buah hati kita dari hal-hal yang akan merugikan mereka dan diri kita dunia akhirat. Demikian yang dapat saya sampaikan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.